Dan telah kami jadikan al-bait, yaitu rumah Allah itu, sebagai mathabatan linnas. Mathabah itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna tempat berkumpul, bisa bermakna tempat kembali. Dua-duanya benar. Kalau diartikan Ka'bah itu sebagai tempat berkumpulnya manusia, betul apa betul? Betul. Bahkan berkumpulnya manusia itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa peristiwa Raja Abrahah yang berusaha menumbangkan Ka'bah, yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, karena apa? Ya tentu tidak senang. Karena kalau senang tak dihancurkan. Maksudnya motif tidak senangnya itu karena apa? Karena sebagai tempat ibadah? Bukan. Karena Raja Abrahah itu menjadi raja di Yaman. Sementara perekonomian Yaman pada waktu itu lumpuh karena seluruh manusia berkumpul di Makkah. Itulah mengapa Raja Abrahah berusaha pada waktu itu membuat satu bangunan yang lebih megah dibandingkan Ka'bah. Reruntuhan bangunan itu masih ada sampai sekarang. Di wilayah Yaman namanya Son'a. Son'a itu satu wilayah, satu kota kecil di Yaman namanya Son'a. Di situ ada tempat katedral sisa-sisanya yang dahulu dibangun oleh Raja Abrahah. Tujuannya adalah katedral ini dibuat untuk menyaingi Ka'bah supaya orang tidak lagi berkumpul di sana. Karena kalau berkumpul di Mekah, di mana tempat orang berkumpul, di situ perekonomian hidup. Maka Raja Abrahah cemburu, jangan sampai ini Yaman hidup dalam keadaan miskin karena orang sepi. Maka dibuatlah mudah-mudahan orang berpaling dari Ka'bah ke Yaman. Tapi ternyata bukan justru ramai dengan pengunjung, tapi malah ada yang membakarnya, mohon maaf, ada yang membuang kotoran di dalamnya. Marah Raja Abrahah, melampiaskan kemarahannya, dia berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Maka tahun itu disebut Amul Fil, tahun gajah, karena pada tahun itu Raja Abrahah beserta tentara hendak menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Diabadikan peristiwa itu di dalam surah Al-Fil. Jadi pantas kalau Baitullah, Ka'bah, diartikan sebagai tempat berkumpulnya manusia. Makanya salah satu keterharuan kita ketika kita sampai di Baitullah, macam-macam model orang-orang kita nampak. Macam-macam model manusia kita nampak. Mulai dari warna kulit yang berbeda, rambut yang model beda-beda, bahasa yang berbeda, postur yang berbeda. Karena di situ tempat berkumpulnya manusia jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Bisa. Atau mathabah diartikan tempat kembali. Juga tidak salah. Kenapa? Ka'bah itu kan bahasa lainnya adalah Baitullah, rumah Allah. Apa arti rumah? Rumah itu tempat berlindung, tempat berteduh, dan yang paling penting adalah tempat kembali. Tempat kembali. Misal, ini jamaah kan merantau dari mana-mana nih kan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, segala macam. Selama apapun kita merantau di Batam, pasti suatu saat kita akan kembali ke kampung halaman. Kenapa kampung halaman itu kita jadikan tempat kembali? Karena di situ ada rumah. Maka sebenarnya ketika kita berangkat ke Baitullah, melaksanakan haji atau umrah, itu bukan bepergian.
Kembali, karena memang di tempat itulah awal manusia itu berkumpul. Pada tempat itu juga manusia nantinya akan kembali. Di tempat itu juga manusia berlindung. Di tempat itu juga manusia akan beristirahat. Sebagaimana rumah. Makanya rumah-rumah Allah itu adalah tempat kita berlindung, tempat kita memohon, tempat kita berteduh, tempat kita istirahat, semuanya. Tapi yang dimaksud rumah Allah sebagai tempat istirahat ini jangan diartikan secara letterlek ya. Karena nanti begitu masuk ke rumah Allah bawaannya pengen istirahat. Dengerin ceramah baru assalamualaikum udah menguap. Makanya di Jepang itu salah satu obat yang paling laku dijual sehari-hari itu adalah obat tidur. Kenapa? Negara semaju Jepang, salah satu dampak negatifnya adalah warga-warganya itu stres. Stres mikirin pekerjaannya, mikirin karirnya, mikirin proyeknya. Itu sampai susah tidur. Makanya hampir rata-rata orang Jepang itu begitu sampai ke rumah minum obat tidur baru terlelap. Sementara kita di Indonesia bersyukur kita. Kita nggak perlu obat tidur. Begitu tenangnya hati kita. Sesusah-susahnya bapak-bapak untuk tidur, suruh aja dengarkan khutbah. Lelap itu tidurnya. Makanya kalau khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, saya dekatkan mulut saya ke mikrofon, memang saya hentak-hentak suaranya. Sebab apa? Banyak yang tidur. Siapapun ustadznya, tetap banyak yang tidur. Bahkan ketika iqamah harus dibangunkan, Pak, salat. Ya Allah, nyenyak sekali. Begitu juga dengan ibu-ibunya. Oh enggak kelihatan maksudnya. Apalagi jamaahnya makin banyak gitu kan, jadi nggak kelihatan. Aduh, kehalang nih, bisa nih merem agak semenit 2 menit, rupanya setengah jam. Jadi yang dimaksud istirahat ini adalah rumah sebagai tempat kita beristirahat dari penatnya hati dan pikiran kita memikirkan persoalan dunia. Penatnya hati kita memikirkan hiruk pikuk dunia, maka masjid tempat kembali kita. Maka tidak ada tempat yang lebih nyaman, tempat yang lebih aman, tempat yang lebih tepat untuk berlindung selain dari masjid. Dalam konteks ayat ini yaitu Baitullah.